Pertama, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seputar korban, Ustaz, apa hukumnya daging korban dibagi kepada pekerja panitia pelaksana sedangkan panitia sudah dapat bagian sebagai jemaah? Bapak Ibu sekalian, memberikan daging kepada panitia atau pekerja sebagai upah itu dilarang dalam ibadah korban. Tidak dibolehkan. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah berkorban menyembelih 100 ekor onta di akhir hayatnya. Lalu dia sembelih, kemudian diserahkan 63 ekor disembelih Rasulullah. Lalu katanya kepada Ali, Ali lanjutkan, kamu sembelih sampai 100. Ketika itu banyak tenaga kerja yang menguliti, yang mencencang, yang mengiris-iris daging. Lalu Rasulullah pesan sama Ali, Ali, ini daging hewan korban ini semuanya kau bagi. Jangan satu pun dari bagian hewan korban ini kamu berikan kepada para pekerja. Para pekerja ini nanti mendapatkan upah dari saya sendiri, bukan dari bagian hewan korban. Berarti panitia pekerja boleh mendapatkan upah, boleh, tapi tidak boleh diambil dari hewan korban, dari uangnya. Kalau uang operasional bagus, itu ya, maka tidak boleh ini jawabannya. Maka kalau ada panitia seperti itu, jangan tunjuk jadi panitia tahun depan lagi. Kalau dia jadi panitia juga, jangan store dewan hewan korban kepada dia, cari nanti yang lain. Yang kedua, bagaimana metode yang terbaik dalam hal melaksanakan korban tersebut? Pelaksanaan korban yang paling afdal, siapa yang berkorban dia yang melaksanakan, karena korban itu ibadah individu. Maka kalau bapak mau berkorban, ya sudah, mau sapi korbannya, ya beli sapi 1 ekor. Kalau pandai kita menjagal, jagal sendiri, kuliti sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah SAW setiap Idul Adha, selesai salat dan khutbah, beliau Bapak Ibu sekalian pulang. Tiba di rumah, apa katanya? Aisyah, bawa sini pisau, tapi asah dulu. Lalu Aisyah mengasah pisaunya, diserahkan Rasulullah. Rasulullah ngambil dombanya, langsung Rasulullah sembelih sendiri, kuliti sendiri, setelah itu diiris-iris sendiri. Setelah itu apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah, bagi-bagi daging ini. Berarti sendiri. Begitu pula setiap sahabat. Maka setiap rumah di zaman sahabat itu melaksanakan korban dan tidak ada sistem yang namanya panitia. Panitia-panitia ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah teknis yang dibuat oleh umat Islam Indonesia. Karena orang Indonesia ini sosialnya tinggi. Apa-apa pakai panitia. Datang Ramadan, panitia Ramadan. Jadi zakat fitrah panitia. Korban pun, kenduri pun, semuanya serba panitia. Tapi salah panitia itu Pak Ustaz? Tidak salah. Malah saya mengatakan dengan panitia itu bagus. Tetapi dengan syarat panitia itu bekerja dengan benar. Panitianya panitia yang jujur. Jangan diangkat jadi panitia yang tidak jujur. Maka pas menyembeli hilang kepala, hilang paha, sembunyikan ini, itu tidak panitia itu. Kalau bahasa Bangkinang pencilok nama. Karena menyembunyi-bunyikan lagi korban kerjanya. Harus jujur yang pertama. Yang kedua, laksanakan korban itu dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Apa maksud amanah? Laksanakan korban itu sesuai dengan aturan dan ilmunya. Maka panitia korban, kalau mau menjadi panitia, wajib belajar tentang korban.
Maka itulah program Masjid Paripurna. Setiap korban, ada ibadah korban, kemarin terlambat ke sini di sini nih. Seluruh Masjid Paripurna dianjurkan membuat program kupas tuntas fikih korban. Kemarin di masjid kecamatan ya. Itu Bapak Ibu. Ini saya sudah banyak nih masjid yang sudah masuki di situ adalah kupas tuntas fikih. Jadi itu yang terbaik. Tapi kalau diserahkan panitia, salah tidak salah. Karena dengan menyerahkan kepada panitia itu namanya menyerahkan ibadah kita untuk dilaksanakan kepada orang lain. Boleh ibadah kita diserahkan pelaksanaan kepada orang lain, tergantung ibadahnya ibadah apa. Karena ibadah itu terbagi 3. Yang pertama ada ibadah fisik namanya badaniyah. Jadi yang dituntut oleh Allah kita melaksanakannya ibadah badan, ruku, sujud, berdiri seperti solat. Seperti puasa, itu ibadah badaniyah namanya. Kalau ibadah itu badaniyah, tidak boleh diwakilkan dan tidak sah, sepakat ulama. Maka jangan nanti ngantuk, nanti malam ini solat isya ngantuk sekali, bilang sama istri, Bu, tolong di solat isyakan saya. Boleh itu suami menyuruh istrinya untuk menyolat isyakan dia? Tak boleh. Subuh besok ngantuk tidur, nanti bilang sama istri, kau solatkan dia saya subuh. Maka istri solat subuh 4 rakaat, 2 untuk dia, 2 untuk suami. Boleh Bu? Sadar. Kenapa? Karena ibadah badaniyah tidak sah diwakilkan kepada orang. Yang kedua ibadah maliyah. Yang dituntut oleh Allah ibadah kita mengeluarkan sebagian harta seperti zakat, sedekah, termasuk korban, harta kita keluarkan. Kalau ibadah itu sifatnya harta, maka sepakat ulama mengatakan boleh diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain. Maka ibadah korban diwakilkan, diberikan kepada panitia sebagai wakil untuk melaksanakan ibadah korban Bapak Ibu. Sah Bapak Ibu, tapi dengan catatan tadi. Pertama, dia jujur. Kedua, dilaksanakan sesuai dengan ilmunya. Baik, wallahu a'lam bishawab.